Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Ramadan dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada saat sekarang ini kita mampu menjalankan ibadah siam dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa-apa yang kita upayakan, mulai dari salat kita, sujud kita, rukuk kita, doa kita, saum kita, sedekah kita, diberikan ridha dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada uswatuna wa qudwatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat dan merenungkan posisi dan status daripada kitabullah Al-Quran, maka kita akan mendapati Al-Quran diliputi dengan segala kemuliaan. Bisa kita perhatikan, mulai dari waktu diturunkannya, Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Selain itu, Al-Quran diturunkan pada malam yang istimewa pula, malam yang mulia, malam yang diliputi oleh kebaikan-kebaikan, malam yang diliputi oleh pahala-pahala, malam yang diliputi dan dicurahkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala seteras-terasnya, yakni malam Lailatul Qadar. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Jika kita perhatikan lagi, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat yang mulia pula, yakni malaikat Jibril alaihi salam, dan diturunkan kepada makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita perhatikan dengan seksama, Al-Quran selalu ditempatkan pada posisi-posisi yang mulia, dibaca pada tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang baik. Itulah mengapa Al-Quran menjadi kitab yang istimewa. Maka tidak mengherankan Allah mencurahkan kemuliaan bagi sesiapa saja yang memuliakan Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalnya, mentadabburi kandungan-kandungan ayatnya, kemudian mengamalkan isinya. Allah akan curahkan kepadanya kemuliaan-kemuliaan. Dan sebaliknya, Allah akan menurunkan kehinaan bagi sesiapapun orang yang menghinakan Al-Quran, baik dengan mencemoohnya, membakarnya, mengganti ayat-ayatnya, merubah isinya, maka Allah akan menurunkan kepadanya kehinaan fid dini wad dunya wal akhirah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan dalam membaca Al-Quran. Salah satunya
yang membaca Al-Quran akan mendapatkan strata dan posisi yang mulia di tengah-tengah umat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Adapun keistimewaan dan keutamaan membaca Al-Quran yang lain adalah bahwasanya Allah memberikan 10 pahala kebaikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran pada tiap-tiap hurufnya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha." Barang siapa yang membaca huruf demi huruf Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala kebaikan, dan pahala kebaikan tersebut bernilai 10 pahala kebaikan. Rasulullah SAW melanjutkan, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi kata beliau, alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, dan mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Maka bisa dibayangkan jika kita membaca satu lembar saja, satu halaman saja daripada Al-Quran, maka bisa kita hitung sendiri berapa pahala kebaikan yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Namun demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada momen Ramadan ini marilah kita bersama-sama meningkatkan himmah kita, meningkatkan hamasah kita untuk belajar Al-Quranul Karim, untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk mentadabburi kandungan-kandungan ayat Al-Quranul Karim. Jangan sampai hati kita, dada kita, kerongkongan kita ini kosong dengan ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW mendeskripsikan bagi orang-orang yang di dalam dadanya kosong terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti rumah yang tak berpenghuni. Walladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Barang siapa yang di dalam dadanya, di dalam kerongkongannya tidak ada asar-asar, jejak-jejak ayat-ayat Al-Quran, maka digambarkan sebagai baitul kharibi, seperti rumah yang tidak berpenghuni. Maka kita perlu untuk memberikan waktu yang ekstra terhadap Al-Quran. Kita berikan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Bukan sebatas meluangkan saja, tetapi memberikan dengan waktu yang banyak untuk Al-Quran. Kita azamkan, kita tanamkan niat pada diri kita untuk sedekat mungkin berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai Allah menutup hati kita. Dan jika orang tersebut sudah tertutup mata hatinya, Allah sudah menutup mata hati orang tersebut, maka seandainya seseorang tersebut dimasukkan ke dalam kandang macan sekalipun, disuruh untuk tilawah, ya nggak mau tilawah. Namun sebaliknya, jika kita dekat dengan Al-Quran, sesering mungkin berinteraksi dengan Al-Quran, sebentar saja kita meninggalkannya akan terasa rindu hati ini. Dan pada momen Ramadan ini,
marilah kita senantiasa meningkatkan interaksi kita sedekat mungkin dengan Al-Quranul Karim, baik itu dengan membacanya, menghafalkannya, kemudian mentadabburi ayat-ayatnya, dan juga mengamalkannya. Tidak perlu minder, tidak perlu malu meskipun bacaan kita terbata-bata. Meskipun bacaan kita terbata-bata dan kita berat dalam mengucapkan huruf demi huruf Al-Quran, Allah tetap menyediakan 2 pahala kebaikan. Tidak ada ruginya membaca Al-Quran. Ya, tidak ada istilahnya dosa dalam membaca Al-Quran. Baca saja. Namun demikian, perlunya kita untuk mengiringi dengan belajar Al-Quran, agar supaya bacaan Al-Quran kita menjadi bacaan Al-Quran yang fasih, bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Bukan sekedar membaca, namun perlu adanya upaya untuk belajar memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.